Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Man takhataya, man barang siapa takhatta melangkai riqaban nasi, leher manusia, leher orang, yaumal jum'ati, di hari Jumat, ittakhadha, ia menjadikan jisron, jembatan, ila jahannama, menuju neraka jahanam. Jadi gini, orang Arab itu biasa kalau mau masuk itu orang itu disibatkan gini terus melangkah duduk ke depan. Itu hukumnya tidak boleh. Indonesia kan boleh beri diri. Nah, orang kebak loh, mau masuk. Nah, ini diginikan orang kepalanya terus melompat. Nah, itu hukumnya ittakhadha jisran ila jahannam. Dia menjadikan jisr itu apa itu? Jembatan. Menuju mana? Menuju jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadhu ala arba'i raka'atin, man barang siapa hafadhu menjaga ala arba'i raka'atin, atas 4 rakaat, qabla sholati zuhri, sebelum sholat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat, wa arba'in ba'daha, dan mestinya man wa arba'in, dan 4 rakaat ba'da, setelah zuhur, hurima diharamkan, ala nari, di neraka. Jadi orang yang rutin menjaga qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ya zuhur barang, qabliyah ba'diyah gak zuhur ya apa? Itu apa? Hurima ala nar, diharamkan masuk neraka. Jadi 4, sebelum 4 sudah 4 zuhur, 4 kali 3 12 rakaat. Man tarodda min jabalin, man barang siapa tarodda menjatuhkan diri, min jabalin, dari gunung, faqatala nafsahu, lalu ia membunuh dirinya sendiri. Artinya terjun ke gunung sengaja, ini bukan jatuhan loh, kecelakaan loh, sengaja bunuh diri, menjatuhkan dirinya dari atas gunung sampai mati. Fahuwa fi nari jahannama, fahuwa, maka ia fi nari jahannama, ada dalam neraka jahanam. Ya tarodda, ia menjatuhkan diri fiha, di dalamnya, khalidan mukhallada, khalidan kekal, mukhallada dikekalkan, fiha, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Jadi orang kalau misalnya putus asa, entah karena apa, hidup kok miskin terus, ndak kaya-kaya, putus asa kenapa melamar kerja ndak diterima, putus asa kenapa habis diputus sama pacarnya, putus asa kenapa karena jodoh ndak kunjung tiba juga, lalu terjun dari gunung, menjatuhkan diri dari gunung, harapannya bentang mati, daripada hidup hanya menyengsarakan jiwa. Maka besok di neraka ia akan menjatuhkan dari gunungnya api neraka, terjun, terus naik lagi, jatuhkan lagi, terus khalidan mukhallada, selama-lamanya, fiha abadan, di dalam neraka selama-lamanya. Mangqatala, barang siapa membunuh nafsahu, dirinya sendiri, bihadidatin, dengan sebatang besi, fahadidatuh, maka besinya, fi yadihi, di tangannya, yuja'u, didatangkan biar dengannya, dengan besi itu, fi batnihi, di perutnya, fi nari jahannama,
di neraka jahanam. Keempat ya. Sisi. Mangkotala ya. Waman tahasa suman. Waman dan barang siapa tahasa menengguk ngumbi-ngumbi. Suman racun. Faqatala nafsahu lalu ia membunuh dirinya. Artinya minum racun sampai mati. Fasamhu fiyadihi maka racun itu ada di tangannya. Ia tahasau yang ia tengguk, ia tenggak, ia teguk. Finari apa? Racunnya, samu racun. Nah, fa samu hu. Fa maka samu racun hu nya. Fiyadi di tangannya. Ia tahasahu. Ia meneguknya fi nari jahannam di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha abada. Khalidan kekal, mukhalladan dikekalkan, fiha di neraka abadan selama-lamanya. Bunuh diri, minum racun, kopi sianida misalnya, atau racun yang lain, maka besok di neraka dia minum racun selama-lamanya. Waman dan barang siapa qatala nafsahu membunuh dirinya bihadidatin dengan sebatang besi, fahadidatuhu maka sebatang besinya itu fiyadihi di tangannya, yuja'u didatangkan biha dengannya, fi batni di perutnya, tusuk terus fi nari jahannam di neraka jahanam khalidan mukhallada kekal dan dikekalkan fiha di neraka jahanam abadan selama-lamanya. Maka haram hukumnya orang bunuh diri min nal kabair, termasuk dosa besar. Wala tayasu mir rauhillah, janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Maka tradisi harakiri itu tidak boleh. Harakiri itu kalau gagal bunuh diri. Nah, spang ya. Spang itu kalau gagal malu bunuh diri, tidak boleh. Namanya berhasil dan gagal itu bukan semata-mata upaya manusia. Bukan upaya manusia. Lalu berhasil gimana? Pertolongan Allah. Gagal gimana? Coba lagi, atau mungkin coba yang lain. Gagal lagi, coba lagi, coba yang lain. Gagal daftar kuliah, coba daftar lagi, atau coba mungkin kerja. Gagal aku dengan si dia, coba lagi, atau mungkin coba dengan yang lain gitu aja. Tidak usah sampai bunuh diri. Dunia tidak selebar daun kelor. Bismillahirrahmanirrahim. Man tazayyana, barang siapa berhias-hias atau menghiasi, bi amalil akhirati, dengan amal akhirat, dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan haji, dengan sedekah, dengan ngaji. Wahwa dan ia la yuridua, tidak ingin akhirat, tidak pengen ridho Allah, tidak pengen surga. Walayat lubuah dan juga tidak mencari. Itu ngapa oleh ngamal akhirat? Mungkin gue wangun-wangun, mungkin karena mau jadi caleg, atau mungkin karena lain yang saya bukan karena akhirat. Lu'ina fis samawati wal ardh, lu'ina dilaknat fis samawati di langit, 7 langit, wal ardi dan bumi. Kenapa? Ibadahnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal yo niatnya piye gitu loh. Niatnya gimana? Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Wa amal munafik khairun min niyatih. Amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'azzama fi nafsi, man barang siapa ta'azzama merasa besar, merasa agung fi nafsi dalam dirinya sendiri, sombong. Waqtala dan sombong fi masyiyati dalam langkah kakinya. Orang yang rumangsa gede, rumangsa hebat, rumangsa ampuh, rumangsa super duper, dan jalannya juga sombong, laqiyallah, dia bertemu dengan Allah. Laqiyah fi'il madhi, tapi digunakan untuk mudhari'. Hikmahnya Pak, litahaqquqil wuqu', pasti terjadi. Wa huwa 'alaihi ghadban, dan Allah marah kepadanya. Karena apa? Karena keagungan, kebesaran, kesombongan adalah milik Allah yang tak boleh dimiliki oleh seorang hamba. Oleh karena itu orang-orang terdahulu menjaga agar anak mereka tidak sombong, agar murid mereka tidak sombong, itu mereka enggan memuji. Karena pujian itu sering melahirkan kesombongan. Ya biasa ya. Nih, ilmu pendidikan modern kan dialem. Pinternya anak mama, orang dulu enggak. Karena baik nek sombong itu sia-sia. Baik tapi sombong sia-sia. Contohnya iblis. Iblis ki dhisik ya apik-apik ae. Ibadah al ibadah min jumlatil malaikah, masuk golongan malaikat, meskipun dia dari bangsa jin, karena ibadahnya rajin maka dia masuk golongan malaikat. Ini cara jenis sekolah statusnya disamakan. Hanya karena dia sombong, merasa hebat, merasa baik, merasa agung, sampai kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dan iblis enggan untuk menghormat Nabi Adam, maka iblis dikeluarkan dari surga. Nah, hati-hati, jangan sampai sombong dan jangan sampai mendidik orang untuk jadi sombong. Maka sebenarnya ujian itu bagian lantai keramik yang licin, bisa menjatuhkan orang. Resik, tapi bisa menjatuhkan orang. Dipuji itu orang biasanya terus yang keluar sombong. Nah, sombong dalam Ihya Ulumuddin itu masuk termasuk pintu masuknya setan menguasai manusia. Jadi hati itu bagaikan raja, anggota tubuh bagaikan penggawa-penggawanya. Kalau raja sudah dikuasai, maka semuanya akan ikut. Dan setan menguasai hati manusia dengan melalui banyak pintu. Di antara pintu yang banyak itu adalah sombong. Namrud Qarun kan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa tamassaka berpegang bisunati dengan sunnah, dakhalal jannah, masuk dia surga. Orang yang berpegang dengan sunnah, apa itu sunnah? Yang dimaksud di sini aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaul min qaulin au atau ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqdirin au hamin au sifatin dan sebagainya. Segala yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, cita-cita, keinginan, sifat dan lain-lain, itulah sunnah dalam definisi ilmu hadis.
Karena kalau dalam ilmu fikih lain lagi, apa itu sunnah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan layu yu'aqabu tidak disiksa. Orang yang berpegang pada sunnah maka dia masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yamini wal yaf'al alladhi wa khairun. Man barang siapa halafa bersumpah, halafa ala yamini bersumpah menilai. Fara'a lalu yang melihat ghairaha yang lebih baik daripada sumpahnya itu. Fara'a lalu yang melihat ghairaha selain sumpahnya itu khairun lebih baik minha dari sumpahnya. Fal yukafir maka adalah yang bayar kifarat an yaminihi dari sumpahnya. Wal yaf'al dan ia mengerjakan alladzi wa khairun apa yang lebih baik. Contoh gini. Ada orang sumpah. Dia marah sama saudaranya. Mungkin ada fitnah lagi mana? Saya sumpah demi Allah tak akan menginjakkan lagi kaki ke rumahnya. Misalnya gitu. Kok ternyata itu hanya fitnah. Dia menyesal ingin menginjakkan kaki rumah orang itu, padahal sudah sumpah. Bagaimana? Langgar sumpahnya. Dengan apa? Ada ilmu pelanggaran sumpah. Bayar kifarat. Puasa 3 hari berturut atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi makan 10 orang miskin, bebaskan budak. Langgar sumpahnya bayar kifaratnya lalu langgar sumpahnya. Rasudi aku demi Allah, rasudi mantu kue, randu di pisan kue. Kok ternyata anaknya orang cinta, yaudah langgar sumpahnya tapi bayar kifarat. Karena apa? Ada yang lebih baik daripada sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man haja barang siapa menghajikan an walidayhi ibu bapaknya. Tiarek ngono ya. Nek tak ada man barang siapa haji an walidayhi dari ibu bapaknya, engko ndak dikirane biayanya dari ibu bapaknya ndak. Menghajikan ibu bapaknya. Au qada anha mahraman. Au qada atau melunasi anhuma dari ibu bapaknya apa? Mahraman, utang nih disauri. Pak, Bu, dia utang piro? Nih tak sahur. Ba'asahullahu, niscaya Allah membangkitkan ia yaumal qiyamati di hari kiamat ma'al abrur bersama orang-orang yang baik-baik, yang berbakti. Kenapa? Dia menghajikan ibu bapaknya atau dia melunasi hutang ibu bapaknya. Maka melunasi hutang adalah termasuk amal yang sangat mulia, bahkan melebihi sedekah. Misalnya gini, misalnya Mbak Rina punya utang 20.000, terus aku sih ngelunasi, nggak bisa, misalnya nggak bisa ngelunasi, tak lunasi. Berarti apa? Mbak Rinanya bebas dari dosa tidak bayar utang, yang ngutangi dapat uang kembali. Beri berapa orang? 2 orang kan? 2 orang. Bukan hanya ini bisa membebaskan dari api neraka kan? Bila aku sedekah, Mbak Rina punya uang 100.000, aku tak kasih sedekah 100.000. Dia kan sebenarnya sudah punya uang kan? Maka apa? Sebenarnya melunasi hutang orang lain, itu tentu hutang sendiri juga lunas, itu pahalanya lebih besar bahkan dari sedekah.
dengan catatan hutangnya tidak untuk maksiat. Apalagi hutangnya untuk makan, apalagi hutangnya untuk bayar biaya rumah sakit, apalagi hutangnya untuk biaya pendidikan. Pokoknya mbak, iki aku pengen mondok ya anak mbak, bayar mlebune 5 juta mbak, randidit mbak, tulung nyilih duit mbak, nyoh. Nah, besok reso bayar. Kalau membebaskan hutang tidak pahala, sama dengan bayaran hutangnya. Yaudah hutangmu tidak usah dibayar, tak bebaske. Nah itu ini istibrok, itu bagus. Kalau si orang kaya itu cari amal yang tidak kelihatannya kayak gitu, tidak kelihatan memang. Karena diperlihatkan justru mempermalukan orang. Pengumuman hutangnya si anu pada anu telah saya bayar ya, mempermalukan orang. Bayar hutang orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Man hamala alaina silaha, man barang siapa halama lam bawa alaina atas kami asilaha senjata, falaisa minna maka ia bukan termasuk golongan kami. Bawa senjata maksudnya gimana? Bawa senjata untuk menyakiti orang Islam, untuk menakut-nakuti orang Islam. Itu maksudnya bawa senjata. Dudu kok melu nyewangi wong korban, nggo senjata terus kok omah. Nggo pisau ndak itu ndak masuk. Man hamal al-nasilah itu maksudnya orang yang bawa senjata mungkin untuk nakut-nakuti, untuk menteror atau untuk melukai atau bahkan membunuh, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami kata Nabi. Wa man ghasyana falaisa minna, orang yang nipu kami, orang curang berat kami, falaisa minna, maka bukan golongan kami. Maka tidak boleh nipu, tidak boleh curang. Bismillahirrahmanirrahim. Man khatamal Qur'ana awalan nahari, man barang siapa khatamal Qur'ana, mengkhatamkan Quran awalan nahari, di awalnya siang, salat alaihi atasnya al malaikatu para malaikat, hatta yumsiya sampai waktu sorenya. Pagi khatam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Malaikat mendoakan ia sampai sore. Sholat bersolawat itu kalau dari malaikat atau dari manusia artinya berdoa. Kalau dari Allah artinya memberi rahmat, tidak. Jadi Allah bersalat atas Nabi, Allah memberi rahmat atas Nabi. Allah salat sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Wa man khatamahu, barang siapa mengkhatamkan Quran, hunya kembali ke Quran, akhiran nahari, di akhirnya siang, sholat maka sholat alaihi atasnya siapa al malaikatu para malaikat, hatta yusbiha sampai pagi. Ada orang sore hari khatam Quran minal jinnati wan nas. Sadaqallahu aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah manfa'na bil Quran, dan seterusnya didoakan oleh malaikat sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja, barang siapa keluar fi talabil ilmi, dalam upaya mencari ilmu, karena maka ia fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a sampai ia pulang. Orang yang pergi cari ilmu, orang yang pergi ngaji itu fi sabilillah,
di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau mati maka matinya tercatat sebagai mati syahid karena fisabilillah. Tapi tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Cuman pahalanya seperti pahala mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Man khadaba bi sawati sawadallahu wajhahu yaumal qiyamah. Man khadaba itu mewarnai rambut bisawati dengan warna hitam. Wes beruban terus ben ketok ganteng, ketok enom, itu rambut disemir. Maka sawadallahu wajhahu yaumal qiyamah. Allah akan menghitamkan wajahnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Man barang siapa dalam menunjukkan ala khairin atas kebaikan, falahu maka bagi man bagi orang itu apa? Mislu ajri fa'ili, seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Ada orang ngasih tahu besok hari Kamis tanggal 9 itu yaum tasu'ah tanggal 9 Muharram dan Jumat tanggal 10. Kalau kita sunnah mengerjakan puasa di 2 hari itu, lalu orang itu mengerjakan, maka yang ngomong, yang ngasih tahu dapat pahala dari yang mengerjakan itu tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Karena apa? Dia menunjukkan kebaikan. Ada orang tidak pernah ngaji, lalu ia nyarankan ikut ngaji, lalu yang disarankan jadi ngaji, maka yang nyarankan dapat pahala tanpa mengurangi pahala orangnya. Karena pahala itu sifatnya abstrak, tidak konkret, sesuatu yang kalau dibagi tidak berkurang. Ini benda, ada pulpen, di bagian berkurang. Telur bagi itu berkurang. Tapi nek sing uang dibagi berkurang. 20.000 bagi 2 kurang masing-masing 1.000 kan berkurang. Tapi kalau non benda itu bagi bisa tetap. Contohnya apa? Ilmu ada kiai apa 30 juz dibagi sama 30 orang tetap 30 juz semuanya. Tidak mungkin berkurang. Pak Kiai badai ngapal Quran entek. Ndak, terus kasih sayang itu dibagi tetap utuh. Ada bapak sayang pada anaknya pertama, lalu mulai raya anak kedua sayang, anak ketiga sayang, keempat sayang, kelima sayang, keenam sampai ke 10 tetap semuanya disayang. Ndak mungkin terbagi-bagi. Coba diminta, Pak, ya anak bapak mau saya tempeleng, mana yang diberikan? Tidak akan ada yang diberikan. Kenapa? Karena semuanya disayang. Maka yang abstrak itu dibagi tidak habis. Pahala yang ngono, pahala itu dibagi orang. Kalau kamu ngirim surat konkret, kertas, satu surat kamu serahkan selesai. Tapi kalau WA, loh, satu WA bisa 1.000 orang loh. Nah, satu grup 250 di share 4 grup dah 1.000. Di broadcast apalagi Facebook sudah dibaca 5.000 orang bahkan lebih. Nah, itu. Man da'a ilahu, dan man barang siapa da'a mengajak ilahu dan pada petunjuk, karena maka ada minal ajri daripada pahala, mislu ujuri seperti pahala-pahala man orang yang ittaba'ahu mengikutinya. Orang yang menunjukkan sesuatu itu dapat pahala seperti yang mengikuti. Mas, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia daripada dunia dan seisinya. Lalu yang disuruh sholat, maka dia dapat pahala orang yang mengikuti. La yang kusu dalika, la yang kusu tidak mengurangi dalika itu min ujuri dari pahala mereka sayang sedikit pun. Pahalanya tetap meskipun
kasihkan juga ke orang lain. Wa man dan barang siapa da'a mengajak ila dhalaalati pada kesesatan, karena maka ada alaihi atasnya minal ismi daripada dosa, mithlu asami seperti dosa-dosa mani tabau orang yang ikutinya, yang kusu tidak berkurang dalika itu min asani mihim dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Apa? Mislu seperti dosa-dosa. Asam dosa, zaman ism. Man dzakarallaha barang siapa mengingat mandabaya. Layang kusu. Tidak mengurangi. Kan ono fi'il nakis lah. Kurang. Layang kusu. Zalika itu min adzanim dari dosa-dosa mereka. Syai'an sedikit pun. Man zabba an irdi akhihi. Barang siapa zabba an irdi akhihi membela kehormatan saudaranya bil ghaibi dengan ghaib artinya tidak diketahui saudaranya. Ada orang dicemarkan nama baiknya kita bela. Ada orang difitnah kita bela. Ada orang dijelek-jelekkan kita bela. Saudara kok tanpa dia harus tahu kita bela. Karena maka hakkan hak Allah atas Allah. Ayyaqiyahu untuk menjaganya minanna dari api neraka. Jadi orang yang mau membela saudaranya dijaga Allah dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Man zakaru barang siapa berzikir atau mengingat atau menyebut Allah fafaudat lalu menetes ainahu dua matanya, artinya nangis min khasyatillah. Kenapa nangis? Min sababiyah, bukan dari karena takut pada Allah. Kata sehingga yusibal aradu, yusibah menimpa al-ardo bumi, min dumu'ihim dari air mata, min dumu'ih dari air matanya, lam yu'adzibhu maka tidak mengazabnya Allah yaumal qiyamati hari kiamat. Orang zikir pada Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya sampai nangis. Nangisnya karena apa? Karena takut Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena biar tampak khusyuk, biar laris, biar amplopnya banyak enggak. Nangisnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gak satu pamer kayak nangis ini. Maka dalam hadis yang dinaungi Allah dari kiamat itu siapa? Wa rajulun zakarallaha khalian fafaudat ainahu. Orang yang zikir kepada Allah di dalam keadaan sepi, tidak ada orang yang lihat, maka menetes air matanya. Zikir sambil nangis baiknya kapan? Ketika sendirian di kamar, bukan di hadapan banyak orang. Man barang siapa ro'a melihat minkum dari kalian mungkaran kemungkaran fal yughayyir maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu biadi dengan tangannya. Ketika orang melihat kemungkaran maka jangan diem saja. Tapi apa? Ubah dengan apa? Tangan. Dengan tangan itu bisa dua, tangan secara hakiki, tangan secara majazi. Tangan hakiki gimana? Ada orang mau minum nanas, tarik. Jangan. Anak air pacaran, tarik lebu. Ojo, tusuk. Jadi mengubah dengan tangan. Atau tangan secara maknawi. Mengubah dengan tangan gimana? Oh, dia presiden, punya kekuasaan, bikin undang-undang. Nah, itu mengubah dengan tangan. Dua,
Fa illam yastati fa bilisani. Tidak mampu maka dengan kata-kata. Bisa suara, bisa tulisan. Nulis surat. Saya dengar Anda pribadi jadi memungki wong. Jangan nahi mungkar tapi mempermalukan orang di depan umum. Itu pun tidak bisa dengan mulut. Tidak bisa. Gimana? Maka fa illam yastati fa bi qalbi. Hanya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Karena apa? Tidak ada keberanian mengatakan yang benar. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan kebenaran meskipun pahit. Tidak ada mental untuk berani dengan tangan, dengan hati. Ini tetap apik. Wong atine senolak kok. Sing apik kuwi nek atine nampa, menyetujui, oke, asise mesti apik. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani, barang siapa melihat aku, fil manami, dalam tidur. Artinya barang siapa bermimpi ketemu aku sewaktu tidur, faqad ra'ani haqqan, faqad ra'ani, maka dia telah melihat aku haqqan, secara hak. Fa inna syaitana, karena sungguh setan itu la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupai aku. Setan tidak iso merubah wujud dan Nabi Muhammad, tapi iso merubah wujud menjadi orang lain. Man ra'ani, barang siapa melihat saya fil manami, dalam tidur, fasayaroni, maka dia akan melihat aku atau saya fil yaqdhati, dalam terjaga. Ning dunya ngimpi perut Nabi Muhammad kuwi insyaallah besok ning akhirat perut Nabi Muhammad. Fil yaqdhah ya. Wa yatamatsalu syaitan bi, dan setan tidak bisa menyerupai aku. Man rota, barang siapa menolak an irdi akhi, dari kehormatan saudaranya, bil ghaib, dengan ghaib. Artinya ketika saudaranya itu kehormatannya diusik, diganggu, apa? Si endi? Man roda. Man barang siapa roda, menolak an irdi akhihi, dari kehormatan saudaranya, bil ghaibi, dengan ghaib. Saudaranya kehormatannya diganggu, diusik, lalu dia tolak, dia jawab tanpa sepengetahuan yang di fitnah tadi misalnya. Radallahu, Allah menjawab atau menolak. Radallahu, Allah menolak an wajhi, dari wajahnya, an-nar, api neraka. Artinya besok wajahnya tidak dimasukkan dalam neraka. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Maka kalau ada orang menjelek-jelekkan saudara kita, bisa orang tua, bisa anak, bisa mertua, bisa menantu, bisa saudara kandung, bisa saudara ipar, bisa tetangga, bisa rekan, yang penting Islam. Jangan ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Jawab dengan baik. Itu penyelamat dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Man radiya minallahi bil qalili. Man barang siapa radiya, ridho, minallah, dari Allah, bil qalili, dengan yang sedikit, min rezeki, dari rezeki. Radiyallahu minhum, Allah ridho pada mereka, dari mereka, bil yasiri minal amal, bil yasir, yang sedikit, minal amal, dari amal. Kalau orang mau qanaah, mau zuhud, diberi seberapapun jumlahnya, dia ridho, rela, ikhlas, tidak protes, tidak hasut, tidak dengki. Maka gimana? Maka Allah pun gampang ridho pada orang itu, meskipun amalnya sedikit, meskipun sholatnya biasa-biasa saja, meskipun ngisi kotak infaknya cuma 2.000. Kenapa? Dia ridho pada Allah, maka Allah pun ridho pada
dia ridho dikasih rezeki sedikit, maka Allah pun ridho dia beramal cuman sedikit. Dibalik, kalau orang itu selalu protes, tamak, ndak terima kalau peparingi Gusti Allah dengan pemberian Allah, kasih sepeda minta motor, kasih motor minta mobil, kasih mobil minta pesawat, kasih pesawat minta kapal selam misalnya, maka gimana? Allah pun sulit untuk ridho dengan amal dia yang sedikit. Besok dituntut sholatmu kurang, puasamu kurang dan sebagainya. Maka belajarlah ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ridho. Karena apa? Apa yang kita inginkan kalau Allah tidak berikan, tidak akan sampai kepada kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita. Apa yang tidak kita inginkan kalau Allah berkehendak maka akan sampai kepada kita. Maka jangan sampai tidak ridho pada ketetapan Allah. Malam yardo an qadai. Barang siapa tidak ridho pada ketetapanku, maka apa? Carilah Tuhan selain aku. Tidak ridho dengan Allah, tidak sabar pada Allah, ya udah cari Tuhan yang lain aja, cari bumi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Manzaroni, barang siapa berkunjung padaku bil Madinati di Madinah mutasiban dengan berharap pahala, untuk aku lahu baginya syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, sebagai saksi, sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Apa? Kuntu aku lahu baginya. Saksi. Pemberi syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Manzaro qabra walidahi. Manzaro barang siapa berziarah qabra walidahi, ke kubur ibu bapaknya, au ahadima atau salah satunya, ibunya atau bapaknya. Kapan? Yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Ngapain? Faqara lalu ia membaca indah di isinya Yasin, surah Yasin. Ghufira lahu, maka diampuni untuknya. Man barang siapa zaro berziarah qabr abawaihi, ke kubur ibu bapaknya, au ahadima atau salah satu dari keduanya, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat, marotan sekali, ghufira diampuni lahu baginya, wa kutiba dan ditulis baron, sebagai orang yang berbakti. Orang yang ziarah kubur orang tuanya, baik dua-duanya ataupun salah satunya, di hari Jumat, dosanya diampuni dan dicatat sebagai orang yang berbakti. Bismillahirrahmanirrahim. Man zana, barang siapa berzina, au syaribal khamr atau minum khamr, naza'a melepas Allah minhu darinya. Apa yang dilepas? Al iman, iman. Kama sebagaimana yakhlaqu, melepas al insan manusia, al qamis min rasi, gamis dari kepalanya. Siapa? Orang yang berzina. Siapa? Orang yang minum khamr. Gimana? Allah lepas, Allah cabut apa? Iman yang ada dalam dirinya. Kama yakhlaqul insan, sebagaimana seorang manusia melepaskan kemisanya min rosi, dari arah kepalanya.
Maka apa? Jangan sampai zina dan jangan sampai minum minuman keras. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.